Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Mujirahyuningsih Samarinda. Kembali saya ingin berbagi resep jenang ketan kukus, tapi kali ini hanya 3 bahan, yaitu gula, santan, dan tepung ketan. Ini cara membuatnya lebih simpel ya, dan hasil dodolnya mulur banget. Tonton sampai habis ya, karena ada beberapa trik dan tips seputar jenang ketan ini. Yuk kita simak bahan-bahannya. Setengah kilo tepung ketan putih, 900 ml santan kental, 500 gram gula merah, 8 sendok makan gula pasir, garam, dan selembar daun pandan. Taruh dalam panci gula merah, lalu masukkan juga gula pasir, tambahkan juga daun pandan, dan juga kita akan masukkan santannya. Dan semua bahan ini akan kita rebus hingga mendidih. Santannya harus direbus hingga mendidih ya, supaya jenang kukusnya tidak mudah basi. Tapi karena santan ini terlebih dahulu sudah saya rebus, karena saya membelinya 2 hari yang lalu, dan saya simpan di kulkas. Jadi santan saya ini hanya akan saya rebus dengan gula merah sampai gulanya larut. Setelah itu dinginkan. Selanjutnya, masukkan tepung ketan dalam wadah. Kita akan membuat adonan dengan mencampur semua bahan ya. Kita tambahkan juga garam. Lalu kita akan masukkan juga air santan dan gula yang sudah kita dinginkan tadi secara bertahap. Jangan lupa disaring ya, supaya kalau ada kotoran pada gula tidak akan terikut. Masukkan dulu sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Untuk resep jenang ketan kukus yang lalu, saya menggunakan santan 1 liter. Itu sebabnya saya menambahkan tepung beras 5 sendok full. Sedangkan untuk resep kali ini, santannya hanya 900 ml dan tidak memakai campuran tepung beras. Silahkan dicek juga resep dodol saya yang lain ya, yaitu resep dodol pandan yang menggunakan hanya gula pasir. Jangan khawatir, cara membuatnya sangat mudah kok. Tidak seperti zaman dulu, yang kalau membuat dodol harus diaduk berjam-jam. Untuk resep yang saya buat, saya memangkas waktu mengaduknya menjadi hanya 10-15 menit. Karena saya lebih suka memasak dengan cara yang simple. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Like, komen, dan share. Serta aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan sisa air gulanya. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nanti di kolom deskripsi saya akan membagikan link resep dodol saya yang terdahulu. Jadi Anda bisa memilih mau membuat yang pakai gula pasir atau gula merah. Mau yang pakai campuran tepung beras atau tepung ketan saja. Oke, sekarang kita masukkan adonan jenangnya ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng dan dialasi dengan plastik. Ini bertujuan supaya ketika dodolnya matang akan mudah dikeluarkan dari loyang. Didihkan air di dandang, lalu kukus adonannya selama 1 jam. Dan jangan lupa alasi tutupnya dengan menggunakan kain. Ini sudah 1 jam ya. Saatnya kita akan angkat jenang kukusnya, kemudian kita akan dinginkan. Saya biasa membuatnya sore hari, lalu saya akan potong pada keesokan harinya. Karena ini sangat lengket, maka butuh trik agar mudah cara memotongnya. Sebelum dodol dipotong, ada baiknya kita masukkan dulu dodol ke dalam lemari pendingin selama 1-2 jam, supaya tekstur dodol agak sedikit mengeras. Trik kedua, potong dodol menggunakan spatula, atau boleh juga menggunakan pisau yang dialasi dengan plastik. Trik ketiga, ketika kita memotong dodol, gerakkan pisau ke arah yang berlawanan untuk menggeser dodol yang sudah dipotong. Karena kalau tidak, dodol akan menyatu kembali karena sangat lengket.
Oke, ini dia dodolnya. Kita akan coba cicipi. Ini sangat lembut dan sangat mulur. Rasanya manis gurih dengan aroma khas gula merah. Silahkan dicoba resepnya ya. Ini enak banget. Sekarang kita akan potong-potong untuk dihidangkan di piring saji. Saat menyajikan jenang ini, boleh juga ditaburi dengan wijen ya, supaya dodol tidak terlalu lengket dan rasanya semakin gurih. Atau boleh juga disajikan dibalut dengan menggunakan daun pisang. Seperti yang saya lakukan pada resep jenang kukus yang saya buat terdahulu. Ini dia dodolnya. Karena menggunakan santan kental, jadi dodolnya mengeluarkan minyak. Dan ini gurih banget. Bagi penggemar dodol, pasti suka sekali dengan hasil resep dari saya ini. Oke, sekian video saya kali ini. Selamat mencoba.